Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salana Ardilita dari kelas M 2022A dengan NIM 220 di kasus 0214023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab Pancasila sebagai etika politik. 1. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu ilmiah, filsafat bagi menjadi beberapa cabang. 2. Norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, dan susila atau tidak susila. Yang ketiga, norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. A. Nilai, norma, dan moral. Nilai atau value adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia atau nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu sendiri. Yang kedua, nilai. Berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk kemudian mengambil keputusan. Yang ketiga, keputusan tersebut merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan indah atau tidak indah. Menurut Max Keller, nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya. 1. Nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini, terdapat deretan nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan yang menyebabkan orang lain senang dan tidak senang. 2. Nilai kehidupan. Dalam tingkatan ini, terdapat nilai-nilai yang terpenting bagi kehidupan manusia, misal kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum. Yang ketiga, nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Misalnya, keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Nata Nagoro membagi nilai menjadi tiga. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat membedakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani dibagi menjadi tiga. Yang pertama, nilai kebenaran yang bersumber dari akal, yaitu rasio, budi, dan cipta manusia. Yang kedua, nilai keindahan atau estetis yaitu yang bersumber pada unsur perasaan atau estetis dan rasa manusia. Yang ketiga, nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada unsur kehendak atau will dan karsa manusia. Dan yang keempat, nilai religius yaitu yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Menurut Notonegoro, bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian, tapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai-nilai material dan nilai-nilai vital merupakan sistematika hierarkis dari sila 1-5 sebagai tujuan. Nilai dikelompokkan menjadi tiga macam. Yang pertama, nilai dasar atau ontologis, yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari, atau makna yang terdapat dalam dari nilai-nilai tersebut yang bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu, misalnya hakikat Tuhan dan hakikat manusia. Jika nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai itu bersifat mutlak. Karena hakikat Tuhan adalah kuasa prima, sehingga segala sesuatu diciptakan atau berasal dari Tuhan. Kedua, nilai instrumental, yaitu sebagai pedoman yang dapat diukur dan diarahkan. Jika nilai instrumental ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, maka itu akan merupakan sesuatu norma moral. Namun, jika nilai instrumental itu berkaitan dengan organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu yang yaitu yang selanjutnya hubungan nilai norma dan moral. Yang pertama, moral adalah suatu ajaran, wejangan, patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi manusia yang baik. Yang kedua, etika adalah suatu cabang filsafat, yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral tersebut. Yang ketiga, korelasinya nilai merupakan bagian dari dan norma merupakan ajaran dan moral adalah aplikasi dari moral.
Definisi etika. 1. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan dasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Kedua, etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap dan bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, berarti timbul dari kebiasaan. Etika secara umum suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat baik yang baik dan yang buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Pembagian etika. 1. Etika umum, yaitu yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap lingkungan manusia. Yang kedua, etika khusus, yaitu yang membahas prinsip-prinsip itu di dalam hubungannya sebagai berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus meliputi beberapa hal. Yang pertama, etika individual, yaitu membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial, yaitu yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus. B. Pengertian etika politik. Etika politik, yaitu filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik. Dengan kata lain, etika politik merupakan prinsip moral tentang baik buruk dalam kehidupan atau dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Definisi etika politik. 1. Etika politik secara substansif. Pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dari subjek atau pelaku etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. 2. Definisi politik berasal dari politics, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau bermacam-macam kegiatan dalam suatu proses penentuan tujuan dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Yang ketiga, definisi politik polisi, yang artinya adalah kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan. C. Dimensi politik kehidupan manusia. 1. Manusia sebagai makhluk individu sosial. Paham individualisme yang merupakan bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan bermasyarakat, bangsa maupun negara merupakan dasar moral politik negara. Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. Segala aspek dalam realitas kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, paham kolektivisme berdasarkan kepada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, dimensi politis kehidupan manusia. 1. Dimensi politis manusia merupakan dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut politis adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Kedua, dimensi politis ini sendiri mempunyai dua segi fundamental yang saling mengungkapkan sesuai dengan dua kemampuan fundamental manusia. Dimensi politik manusia. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial berbagai paham antropologi, filsafat, memandang hakikat sifat kodrat manusia dari kacamata yang berbeda. Paham individualisme yang merupakan cikal bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat dan berbangsa negara, dasar ontologis ini merupakan dasar moral politis negara. Sedangkan paham kolektivisme yang merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme memandang manusia sebagai makhluk sosial saja. Dalam kehidupan manusia, jaminan atas kebebasan manusia baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial sulit untuk dilaksanakan karena terjadinya benturan kepentingan di antara mereka sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya, dan masyarakat itulah yang disebut sebagai negara. Pengertian dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Inilah yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia. Manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat dari kejadian tertentu. Akan tetapi hal itulah yang dapat dihindarkan karena kesadaran moral akan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Namun sebaliknya jika manusia tidak bermoral, maka ia tidak akan peduli dengan orang lain. D. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. 1. Manusia sebagai makhluk individu.
Individu berasal dari kata in, artinya tidak, dan divided, artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak berbagi atau satu kesatuan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur jiwa dan raga. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Yang pertama, manusia tunduk pada aturan norma sosial. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Yang kedua, sugesti. Yang ketiga, identifikasi. Dan yang terakhir, simpati. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. 1. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, melainkan juga sumber moralitas utama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan. 2. Ketuhanan yang Maha Esa, serta sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, termasuk penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan, dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, sila pertama merupakan legitimasi moral religius bagi bangsa Indonesia. Menekankan pada prinsip bahwa moralitas dan spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan kita bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. Dalam demokrasi yang berketuhanan, kekuasaan diletakkan di bawah Tuhan dan rakyat. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan sebagai etika dan spiritual, vertikal dan sedental dianggap penting sebagai fundamental etik kehidupan bernegara. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat sila kemanusiaan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ayat yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan negeri adalah segala bangsa dan lain sebab itu maka penjajahan di atasnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peran kemanusiaan dan keadilan. Sila kedua ini memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara sehingga untuk warga negara dan penyelenggara negara akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Implementasi nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan ini menuntut insan warga negara dan penyelenggara negara akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia yang bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundament etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Proses penyelenggaraan negara selalu didasari oleh asas persatuan, di mana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa juga untuk ucap belah bangsa, tapi untuk pokok persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan hakikat Indonesia, yaitu satu kebangsaan dan satu cita-cita politik, serta sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ayatnya keempat. Para pejabat negara harus mampu menjaga etika politik dengan menggali intisari sila persatuannya yang telah menancapkan satu tujuan dan satu cita-cita politik kebangsaan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setelah ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggaraan negara di mana segala kebijakan, kewenangan, dan kekuasaan harus sesuai kehendak rakyat. Dengan demikian, aktivitas politik praktis yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat. Cita-cita kedaulatan rakyat mengakar kuat dalam sejarah politik di Indonesia. Untuk itu, segala kekuatan dalam masyarakat tanpa pandang bulu harus diberi akses dalam proses pengambilan keputusan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan legitimasi hukum dalam kehidupan
dan penyelenggaraan negara. Selain itu, keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan negara yang menunjukkan setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk menciptakan aspek keadilan tersebut, kehidupan dan penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam visi negara ini yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mewujud pemerintah dan penyelenggaraan negara eh, untuk untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Tidak jelasan secara etis berbagai tindakan politik di negeri ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Akibatnya, bajikan dasar kehidupan bangsa seperti keberadaban, responsibilitas, keadilan, dan integritas runtuh. Tujuan etika politik adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik, baik bersama dan orang lain, dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil. Etika politik membantu untuk menganalisis korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Maka sudah saatnya etika politik bangsa ini mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, sila kemanusiaan yang adil beradab. Tiga, sila persatuan Indonesia. Empat, sila kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan persyaratan perwakilan. Dan yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Satu, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan menerapkan prinsip bahwa moralitas dan spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara dan bangsa. Sila ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah pemusyawaratan dan keadilan sosial. Ketiga, nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai yang positif yang digali dari nilai-nilai agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persatuan. Yang keempat, dengan penempatan sila ketuhanan di atas yang lain, politik negara mendapatkan akar keranian dan dasar moral yang kuat. Yang kelima, dengan demikian, etika politik yang dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa akan menempatkan fungsi kontrol bagi para penyelenggara negara dan para politisi bahwa ada Tuhan yang selalu menjadi spirit nilai-nilai spiritual dalam bertindak dan berperilaku. Kedua, sila kemanusiaan yang adil beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Persatuan berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kekuatan. Hakikat persatuan kebangsaan adalah untuk menyatukan semua unsur-unsur kemajuan bangsa. Maka secara otomatis dan akan terjadi harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, dengan demikian maka kita perlu membangun jiwa dan etika politik kenegaraan yang cocok dengan karakter kebangsaan guna mengatasi segala bentuk paham politik golongan dan perseorangan yang menjadi faktor pemecah bangsa. Empat, sila kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan, segala kemenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Maka dalam pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif, konsep pembangunan keputusan, pengawasan, serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi DPR, atau dengan kata lain harus memiliki legitimasi demokratis. Tiga, dengan dimulaikannya aspirasi rakyat dalam proses demokrasi politik di lembaga perwakilan rakyat juga bagi warga negara yang bijaksana yang memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan, maka sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma baik norma moral maupun norma hukum yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas atau
legitimasi hukum, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dua, dijalankan dengan demokratis. Dan yang ketiga, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral tidak bertentangan dengannya atau legitimasi moral. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata ataupun sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.